Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah jumlah total uang yang dipertukarkan untuk barang dan jasa tersebut pada tingkat harga dan titik waktu tertentu. Sedangkan agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga pada waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 model kurva agregat supply jangka pendek, yaitu 1. Model upah kaku. Pada fungsi produksi menunjukkan hubungan antara Y dan tenaga kerja, di mana ketika jumlah tenaga kerja meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat. Jadi, untuk melihat hubungan P dan Y positif pada kurva agregat supply jangka pendek, yaitu pada tingkat harga tertinggi. Model upah kaku atau sticky wage model, di mana ketika upah nominal tetap, jika P naik, maka upah real menurun, atau tenaga kerja lebih murah. Upah real menurun mendorong perusahaan menarik lebih banyak tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja tambahan, output naik, sehingga hubungannya positif. 2. Model kesalahan persepsi pekerja. Asumsinya, upah bisa menyesuaikan dengan bebas dan cepat dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penggerakan yang tidak diharapkan pada tingkat harga mempengaruhi penawaran tenaga kerja karena para pekerja kadang tidak memahami mana upah real dan mana upah nominal. 3. Model informasi tak sempurna. Asumsinya, yang pertama, setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Kedua, mereka memantau harga dari apa yang mereka produksi, tetapi kurang memantau harga seluruh barang yang mereka konsumsi. Model informasi tak sempurna menyatakan bahwa bila harga melebihi harga yang diharapkan, para pemasok meningkatkan output mereka. Output menyimpang dari tingkat alamiah, tingkat harga menyimpang dari tingkat harga dugaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pergeseran agregat demand dan agregat supply akibat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran suplai uang atau money supply dan tingkat bunga. A. Kebijakan fiskal ekspansif. Ketika G naik, maka kurva agregat demand bergeser ke kanan. Kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan kenaikan pengeluaran pada masing-masing tingkat harga. Ketika TX atau net menurun, maka agregat demand bergeser ke kanan. Akibatnya, dari menurunnya pajak ini menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan pengeluaran agregat yang direncanakan yang akan menimbulkan kenaikan pada setiap tingkat harga. Ketika pajak turun menyebabkan konsumsi naik karena adanya penurunan harga barang dan jasa, akhirnya konsumsi permintaan barang dan jasa meningkat. Pada kurva di atas menunjukkan bahwa AD0 akan bergeser ke AD1 pada tingkat harga yang sama. Akibatnya, kenaikan penawaran uang terhadap kurva agregat demand maka menyebabkan pergeseran pada kurva permintaan agregat demand, sehingga kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1 pada tingkat harga yang sama. B. Kebijakan moneter ekspansif. Ketika MS naik, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan. Hasil akhirnya adalah kenaikan keluaran pada masing-masing tingkat harga yang mungkin sehingga menyebabkan kurva AD0 bergeser. Pada kurva di atas menunjukkan bahwa AD0 akan bergeser ke AD1 pada tingkat harga yang sama.
Akibat kenaikan penawaran uang terhadap kurva agregat demand, maka menyebabkan pergeseran pada kurva permintaan agregat demand, sehingga kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1 pada tingkat harga yang sama.